Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Rutan dan yang saya hormati Takmir Masjid Al-Ikhwan, tak lupa yang saya hormati rekan saya Ustadz Harun dan para jemaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada sore hari ini kita kuatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, berkat inayahnya, berkat nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam keadaan kita melaksanakan perintahnya, yaitu berpuasa bulan Ramadan. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bahagia, sebagaimana disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Lis-shaimina farhatan. Farhatun inda iftarihi, satu kebahagiaan yang akan kita rasakan ketika berbuka puasa, atau ada yang mengartikan bahwa kebahagiaan yang akan kita dapat nanti ketika hari raya Idul Fitri. Kemudian yang paling utama adalah keutamaan nantinya yang akan kita dapat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini wa farhatun inda liqa'i rabbih. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang nanti di akhirat kita harapkan syafaatnya. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan keilmuan, yaitu dengan adanya agama Islam, alladzi ya'lu wa la yubla alaih. Para jemaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan kemarin. Kalau kemarin ada pembahasan yang mengatakan bahwa kita itu harus punya wirid yang harus kita baca setiap hari, yang wirid itu berupa ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Sekarang yang saya lanjutkan adalah kita harus punya wirid yang dibatasi oleh waktu atau dibatasi dengan jumlah. Ini mengajarkan kita untuk istiqomah. Istiqomah dalam bahasa Indonesianya adalah disiplin. Dengan kita mempunyai wirid yang dibatasi oleh waktu, seumpamanya wirid setiap pagi, setiap pagi kita tidak pernah meninggalkannya. Kemudian atau wirid yang dibatasi oleh waktu, salawat Allahumma sholli ala Muhammad 313, atau salawat sebanyak mungkin, cuman masih bisa dihitung. Itu tidak pernah kita tinggalkan setiap hari. Dan kemudian di sini dijelaskan untuk kita mengetahui hitungannya. Kalau seumpama kita punya wirid yang dibatasi oleh hitungan, boleh menggunakan alat penghitung seperti tasbih. Walaupun ada sebagian golongan yang mengatakan bid'ah, itu menurut kitab ini tidak apa-apa.
Ketahuilah bahwa dzikir itu merupakan rukun daripada thariqah. Kalau seumpamanya di sini lafaz thariq diartikan thariqah yang kita tahu. Kita semuanya pasti sudah tahu bahwa di luar sana ada thariqah, mau thariqah Asyadiliyah, ada thariqah Naksabandiyah atau thariqah yang lainnya, bahwa rukunnya itu adalah dzikir. Bahwa segala sesuatu yang ada ini kan semuanya ada rukun, ada tiangnya. Islam rukunnya ada 5, iman rukunnya ada 6, sholat rukunnya ada 17. Lah thariqah, kalau makna thariqah yang di sini kita artikan thariqah adalah itu, yaitu rukunnya adalah dzikir. Ataupun thariqah di sini diartikan bahwa orang yang berjalan menuju Allah, jalannya itu adalah dzikir. Rukun jalan menuju Allah adalah dzikir atau wirid. Juga dzikir itu merupakan miftahut tahqiq. Kita semuanya tahu bahwa muhaqqiq itu adalah orang yang tahu akan sesuatu bersamaan dengan dalilnya. Jadi di ilmu tauhid, muhaqqiq. Kalau kita artikan bahwa kunci daripada muhaqqiq untuk mengetahui segala sesuatu itu adalah zikir, berarti kita dituntut untuk berzikir sehingga hati kita terbuka menerima ilmu-ilmu hakikat atau tahqiq. Hakikat ini kita artikan bahwa muhaqqiq itu adalah orang yang betul-betul menjadi hamba Allah yang sejati. Hakikat gimana? Hakikat itu kan betul-betul nyata. Nah, kalau diartikan muhaqqiq itu adalah hamba yang sejati, hamba Allah yang sejati, yang betul-betul menghamba kepada Allah, maka tidak boleh tidak. Dzikir ini merupakan pembukanya. Ada sebuah hadis al-Qabaqal mengatakan bahwa siapa yang mencintai sesuatu, pasti sesuatu itu akan sering disebut. Man ahabba syai'an aktsara dzikruhu. Seseorang yang mencintai atau senang akan sesuatu, itu pasti dia akan menyebutnya berkali-kali. Begitu juga ketika seseorang itu sudah muhaqqiq, menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang sejati, maka dia tidak akan henti-hentinya menyebut nama Allah atau berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir juga menjadi senjata bagi orang yang murid. Murid itu siapa? Adalah orang yang berproses untuk menjadi orang baik, atau orang yang berproses menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gampangnya, orang yang berproses atau yang sedang berada di proses menjadi orang baik. Maka apa senjatanya? Senjatanya adalah zikir atau wirid. Ini semuanya ini disampaikan oleh Ba'dul Arifin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Berzikirlah kalian semua kepadaku, maka saya akan ingat kepada kalian. Zikirlah kepada saya, sebutlah nama saya, maka saya akan menyebut namamu, nama kalian. Itu jawaban Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti ketika kita menyebutkan nama Allah, Allah akan ingatnya dengan memberikan pahala kepada kita. Ada sebuah makalah yang mengatakan bahwa jika seseorang itu sering berzikir kepada Allah, sering menyebut nama Allah, maka niscaya Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi telinganya, Allah akan menjadi lisannya, Allah akan menjadi tangannya, dan Allah akan menjadi kakinya. Bukan berarti Allah ini Allah, bukan.
Tapi ketika telinga kita, ketika Allah menjadi telinga kita ini akan selalu menjaga kita untuk tidak mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Akan selalu menjaga telinga kita untuk selalu mendengarkan kebaikan, mendengarkan kalamullah, bacaan Al-Quran, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat bagus yang bukan hanya didengarkan, tapi didengarkan kemudian diikuti. Alladzina, gimana? Seperti doa ketika kita mengusap telinga, ya Allah jadikanlah saya sebagian dari orang-orang yang mendengarkan perkataan baik yang kemudian saya ikuti. Nah, ketika Allah menjadi telinga kita, itu yang akan terjadi. Begitu juga ketika Allah menjadi mata kita akan selalu dijaga oleh Allah. Dijaga untuk tidak melihat kepada selain kebaikan. Digunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk tidak kebaikan. Begitupun kepada lisan kita, sehingga lisan kita terjaga, tidak berkata kotor, tidak berkata bisu, tidak berkata bohong ataupun yang lainnya. Begitu juga kaki kita dan tangan kita pasti tidak akan ketika kaki dan tangan kita, ketika Allah menjadi tangan dan kaki kita, maka tangan dan kaki kita pun akan terjaga dari kemaksiatan. Itulah yang dimaksudkan bahwa ketika seseorang itu sering menyebut nama Allah, maka Allah lah yang akan menjadi mata mereka, tangan mereka, mulut mereka, kaki mereka, dan yang lainnya. Selanjutnya Allah juga berfirman melalui hadis qudsi. Kanjeng Nabi bersabda yang mengutip daunnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ana jalisun, bahwa saya duduk bersama orang-orang yang menyebut saya. Itu apa yang disampaikan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwa ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Apakah saya tidak pernah menceritakan kepada kalian semua, wahai sahabat-sahabat, paling bersihnya amal itu, paling tinggi derajatnya, kemudian pekerjaan itu lebih baik dari berinfak, dari bersedekah emas dan perak, lebih baik daripada ikut berperang, yang mana bukan hanya ikut berperang, tapi ikut betul-betul berperang yang sampai dia mengulus pedangnya kepada musuh, dan musuh juga sebaliknya seperti itu. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu bala angki Rasulullah, iya Rasulullah, bahwa sampean pernah mengatakan bahwa ada sebuah amal yang lebih besar dari itu semua. Apa? Yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga bahwa setiap zikir itu mempunyai faidah atau mempunyai buah, yang mana buah paling kecil daripada zikir itu adalah menganggap remeh sesuatu yang enak di dunia, sesuatu yang nikmat di dunia. Ketika merasakan zikir, merasakan nikmatnya zikir, maka sesuatu yang enak di dunia itu akan merasa remeh. Nasi enak ketika dibandingkan dengan zikir kalah. Berhubungan dengan istri enak ketika dibandingkan dengan zikir kalah. Semua yang merasa nikmat ketika sudah merasakan zikir, itu semuanya akan terasa hilang. Dengan catatan zikirnya itu dilakukan dengan penuh adab, penuh tata krama, dan penuh dengan kekhusyuan. Lantas
Bagaimana zikir yang paling tinggi? Kenikmatan yang paling tinggi itu seperti apa? Kenikmatan yang paling tinggi dari zikir itu adalah merasakan semuanya hilang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sudah merasakan nikmatnya zikir, menikmatnya wirid, tidak akan pernah ingat lagi apa yang ada di sekitarnya, melainkan hanya Allah yang ada. Ini ada sebuah cerita. Sebuah cerita yang saya rasakan pada suatu hari, bukan saya, tapi ada seorang kiai alim berada di atas panggung, yang kira-kira 1 meter. Di bawah banyak orang yang kemudian dzikir berlangsung, semuanya dimatikan. Pada saat itu saya entah ada apa, saya buka mata. Bukan hanya saya sebenarnya, banyak yang buka mata. Ada salah satu itu kiai yang ada duduk di pinggir. Saking khusyuknya dzikir, dia tidak merasakan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Padahal dia itu jatuh dari panggung sekitar 1 meter tingginya. Dan nyampe bawah, dia tetap merasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa merubah sedikit pun. Mungkin itu yang disebutkan di kitab ini, bahwa ketika sudah merasakan nikmat zikir yang paling tinggi, dia akan merasakan tidak merasakan apa yang ada di sekitar, melainkan hanya Allah yang dia rasakan. Semoga kita ditakdirkan seperti itu semua. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.